namanya ingkar janji. Itu salah satu tanda orang munafik dan hukumnya dosa. Karena sudah berjanji, di mana ketemuan di pelabuhan mana Asdaq di belakang Al-Huda. Jam berapa janjinya? Jam 8 pagi. Dihadang-hadang dan ditipu. Ternyata jam 8 lewat 40 datang. Dosa dan dosa karena menyalahi janji. Janjinya jam 8, kenapa jam 8.40? Kalaupun tidak bisa tepat, kabari orang yang tidak janji kepadanya. Kalau tidak, dosa hukumnya. Itu janji dengan makhluk, janji dengan manusia. Ada juga berjanji dengan Allah. Kapan berjanji dengan Allah? Bisa kita berbuat janji langsung kepada Allah, ataupun kita berjanji kepada seorang guru lewat perantaranya kita berbaiat zikir. Itu pun janji. Aku berjanji pokoknya ada orang melatih tawakal. Orang guru itu kalau melatih diri ekstrim yang tidak mungkin dan sangat langka bisa dilakukan oleh orang sekarang. Orang dahulu kalau melatih diri ekstrim susah ditiru oleh orang sekarang. Ada seorang hamba Allah melatih tawakal. Maka dia berjanji kepada Allah, pergilah dia ke tempat negeri yang orang tidak tahu dengannya. Ibarat kita itu pindah dari perbedaan, mengasingkan diri. Dicari olehnya masjid yang paling ujung, yang paling sepi, yang paling tidak ada orang. Karena kebiasaan orang dahulu itu yang pemorak suka memberi makan orang di masjid. Maka dicarilah masjid yang paling sepi, yang sekiranya ada orang memberi makan. Kalau kita kan terbeli, apalagi bulan puasa, carilah masjid yang tiap hari ada orang memberi makan. Dapat makan gratis, takjil. Nah, ini orang melatih tawakal. Dicarilah masjid yang di ujung desa. Sekira-kira tidak ada orang yang memberi makan dan tidak ada orang kenal dengannya. Masuklah hamba Allah ini ke dalam masjid, sholat maghrib dan sholat isya. Dulu masjid tidak ada berbau, tidak ada ditunggu, maka ditutuplah pintu masjid. Siapa yang untuk dia hamba Allah ini, dan beliau berjanji, ya Allah, aku tidak akan makan sampai ada orang yang menyuapiku makan. Nah, ini kan ekstrim. Kalau aku berjanji, ya Allah, tidak akan makan sampai makanan datang, itu masih aman itu. Ini sampai ada orang menyuapiku makan. Siapa orang menyuapi? Jalannya itu susah dicari. Orang tidak kenal sama dia, orang dikasihnya, tapi namanya orang melatih diri ekstrim, melatih tawakal. Ditutup masjid, dikunci masjid, kemudian dia iktikaf di dalam masjid sampai jam waktu sahur, tengah malam lewat. Tiba-tiba kata hamba Allah ini, dia bercerita, ada yang mengetuk masjid. Sengaja tidak aku buka, khawatir ada orang memberi makan. Tapi yang ingin mengetuk, yang ingin masuk ke masjid tidak pernah menyerah, diketuk terus masjid sampai aku bosan mendengar suaranya. Ini para sudah ada orang mengetuk masjid tidak dibuka. Kalau kita kan ada orang masuk masjid, nah, alhamdulillahnya ada jalur makan masuk.
Ini tidak sengaja tidak dibuka sampai aku bosan katanya mendengar suara ketukan masjid. Orang yang tidak pernah menyerah mengetuk masjid sampai kubuka. Ternyata ibu-ibu orang tua bawa anak bujang satu. Ibu-ibu orang tua bawa anak bujang satu. Ditanya oleh si hamba Allah tadi yang melatih diri, ibu ada apa mengetuk masjid? Tadi sore saya lihat ada orang masuk masjid. Itu engkau. Saya lihat selintas ada orang yang masuk dalam masjid ini, orang asing. Malam tadi saya bertengkar sama anak saya. Saya bertengkar sama anak saya, kemudian saya membaikinya. Dia punya syarat, pokoknya mak, ujar anaknya tadi. Anaknya ini anak ABG lah, anak manja, anak satu-satunya. Pokoknya mak, kalau mama ingin berbuat baik, kita baikkan. Pokoknya mama harus menyuapi aku dan cari orang asing juga mama suapi. Begitu banyak jalurnya rezeki tadi Allah buatkan. Maka aku lihat, kata si ibu tadi, petang tadi selintas ada orang asing masuk masjid. Engkaulah orangnya. Mohon duduk, aku ingin menyuapi anakku makan dan menyuapi engkau. Maka aku buka mulutku, sekali aku disuapi, sekali anaknya disuapi. Subhanallah, kata hamba Allah itu. Kalau rezeki itu tidak kemana-mana. Itu orang berjanji istri susah, berjanji dengan Allah. Nah ini kalau dilanggar pun dosa juga. Ya Allah, aku berjanji tidak akan makan kecuali ada yang menyuapiku. Ternyata makan turut makan. Ini dosa hukumnya. Namanya ingkar janji dengan Allah. Ada yang kedua, orang itu berjanji berzikir. Bahasa istilah sekarang bai'at zikir. Tapi bai'atnya bukan langsung kepada Allah. Bai'atnya lewat seorang guru yang melatih untuk berzikir. Masa zikir pun ada latihannya. Oh, ada. Zikir itu sekalipun barang-barang sunnah, itu kalau dilatih mantap. Karena zikir itu yang memudahkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Pekerjaan mudah yang memudahkan kita untuk bisa ingat kepada Allah, yaitu zikir. Kalau sembahyang kan pekerjaannya sulit, kalau zikir mudah. Ibaratnya obat itu resep. Sekarang kita sakit kepala, boleh apa tidak meracik obat sendiri tanpa ahlinya? Kepala sakit, mual, paru-paru sesak. Nah, ini 3 macam nih. Kepala sakit, paru mual. Berarti ada sakit kepala, ada mah. Paru-paru sesak, nyalih begina. Pertanyaannya, boleh apa tidak meracik obat sendiri? Aku raciklah. Minum paramik, minum ini, minum ini. 3 macam obat diminum. Nah itu meracik sendiri bahaya. Salah-salah bisa selesai. Ada orang minum obat sakit kepala cuma minum obat, ternyata obatnya 2 diminum, meninggal bujang. Orang bujang lama ada sakit kepala, katanya mak minta obat sakit kepala. Tadi kasih mamanya parabik apa putri, karena sakit kepalanya kuat oleh anak si bujang ini diminum 2. Maka belum terbiasa minum obat 2. Kebiasaannya ingin cepat berhenti, ternyata berhenti itu orangnya meninggal karena overdosis berarti. Tapi bagi yang biasa minum 2 itu tidak pengaruh. Kita kali melihat orang tua, orang umur 50 lebih sakit kepala, ambilnya putri minumnya 2 sekalian. Itu pun digigitnya. Aku inilah katanya obatnya.
Pokoknya kalau sakit kepala dari berhari sudah. Inilah mudreknya. Tidak apa-apa lah minum dua. Memang biasa juga diminum katanya. Tapi sehat orangnya. Ini memang terbiasa minum, dilatih dari sedikit-sedikit. Dua dianggap mudrek berarti kalau mudrek itu ibarat cc miligramnya 500, 1000 miligram diminum paracetamol itu. Kalau enggak dua tidak bisa sembuh. Nah sama zikir. Zikir itu tujuannya untuk melatih diri menghilangkan penyakit hati. Kalau obat zahir itu menghilangkan penyakit zahir, sakit kepala, sakit batuk, hidung pilek, mah, kolesterol, asam urat, rematik, apalagi kebas, ada obatnya. Siapa yang wajib? Dokter. Andai kata satu saja macam penyakit, silakan bapak dokter cari paramek atau mudrek satu macam cukup. Sama kita ini punya penyakit banyak di hati, ada ria, ada ujub, ada dengki atau hasud, ada ikit, dendam, 10 penyakit hati. Kalau kita di sini ada yang bersih ke 10-10-nya, itu wali. Ada sekarang yang bersih ke 10-nya, pasti ada penyakit. Dan yang paling banyak kata Imam Al-Ghazali dari 10 macam penyakit 3. Ujub, ria, hasud. 3 ini lah. Ujub, merasa mantap dengan amal ibadah sendiri, padahal bukan kewian kita itu. Ria, kalau sudah di masjid terus beramal ibadah, di rumah sikap dipakai. Di rumah adalah sebenarnya lillahi ta'ala. Di masjid itu baju gamis itu karena nyaman dengan orang cuma. Berarti yang di masjid itu apa? Ria itu. Kalau ingin samakan, kalau di rumah pakai singlet, setelah yang subuh masjid pakai singlet juga. Nah itu yang pas. Itu lillahi ta'ala, itu yang singlet tadi. Saya tinggal gamis, pakai rida di masjid, di rumah ternyata gamisnya dilepas, ridanya dilepas. Penyebutan dianggap singlet, tapi yang kelihatan yang penting sah. Nah ini yang di rumah itu sebenarnya lillahi ta'ala. Masjid itu karena orang cuma adanya mati lihat orang. Nah itu penyakit kita juga. Hasud, dengki lawan orang lain. Nah, selebihnya itu ada kebanyakan, tapi kebanyakan 3 itulah. Bagaimana cara memberhentikannya? Salah satunya pakai obat zikir. Karena zikir itulah yang mengingatkan kita kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daripada Allah. Maka itulah yang disebut namanya thariqah. Thariqah itu dimulai dari seorang syekh, keilmuannya, derajatnya sampai ma'rifat kepada Allah. Ibarat sekarang dokternya spesialis, dokter spesialis mata yang meresepkan itu obat, berarti kan kita pakai. Berarti kenapa? Dokter spesialis mata. Ini resep dari mana? Ujian apotek dari Pak Harumuan yang tanda tangannya. Baru apotek berani keluarkan 5 macam obat. 1.500 naik. Jadi yang berarti yang itu. Kalau sudah obat zahir kita setengah, kita berani keluarkan. Ada obat hati, berzikir dia malas. Saya gratis betul. Sama thariqah itu. Kenapa thariqah tidak seluruhnya? Yang harus diambil hanya thariqah al-muqtadarah yang dianggap yang resmi, dokternya spesialis sudah. Ada thariqah Syadziliyah, tokoh utamanya dokter spesialisnya Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili. Ada thariqah Naqsyabandiyah, dokter spesialisnya Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi. Ada thariqah Qadiriyah, dokter spesialisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
ada tariqah gabungan Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Dokter spesialisnya Syekh Khatib As-Sambasi, ada Al-Ghazaliyah. Dokter spesialisnya Imam Al-Ghazali, ada tariqah Rifa'iyah. Dokter spesialisnya Imam Al-Rifa'i, ada tariqah Idrisiyah. Dokter spesialisnya Imam Ahmad Al-Idrisi. Ada 11 kurang lebih yang dianggap tariqah mu'tabarah. Selain daripada itu bukan resmi, hati-hati. Ada tariqah katanya tak siapa namanya, jangan diikuti. Sebagaimana kita cari obat, hati-hati, lihat dokternya. Siapa nama dokternya? Oh, terkenal. Dokter siapa? Roni. Dokter siapa? Yasin. Dokter siapa? Adomuan. Dokter siapa? Dokter Ahmad ya. Dokter Aida. Nah, silakan ambil resepnya, minum obatnya. Insya Allah aman. Albianes aman. Tapi kalau dokter-dokteran namanya dokter abal-abal, nah itu bisa mati minum obatnya. Begitulah juga zikir. Jadi zikir itu ada orang berbaiat dengan seorang guru. Baiat itu artinya berjanji dengan Allah ingin berzikir. Kalau sudah janji, kalau dipikirkan ya dosa berarti. Zikir itu asalnya sunnah. Tapi kalau sudah berjanji dengan Allah, ya Allah, aku berjanji untuk berzikir setiap habis sholat 165. Berarti wajib digawi. Nah, kenapa gunanya zikir harus dijanji seperti itu? Kalau tidak berjanji, siapa yang mau mengerjakan? Sekarang banyak fadilah-fadilah zikir. Barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim, kata Rasulullah, setiap hari 100 kali, diampuni dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Ayo, siapa yang gawi? Jarang ada yang menggawi. Kenapa tidak dikerjakan? Padahal gampang, karena tidak ada tekanan. Apa tekanan itu? Tidak ada janji. Coba kita ada janji, mau tidak mau harus kita lakukan. Aduh, katanya sudah janji, gawi zikir tadi. Dan janji gawi. Memang harus dipaksa dulu. Cara memaksanya harus berjanji dengan Allah. Habis dipaksa, lama-kelamaan bersih hatinya, senang dia dengan zikir. Kalau sudah senang dengan zikir, dia merasa terpaksa, malah merasa kurang. Sehingga kadang-kadang ada orang itu minta dibaiat zikir sehari 1000 kali. Bahkan ada yang minta sehari 12.000 kali. Karena senang sudah dengan zikir tadi. Jadi kalau tidak terbiasa, memang pahit rasanya. Sama lah orang minum kopi. Minum kopi tidak terbiasa, kopi tanpa gula pahit. Tapi sebagian orang-orang Jawa malah suka kopi tanpa gula. Apa katanya? Kopi pakai gula, bukan kopi namanya. Mas, orang-orang gula nih mas, ini ada gulanya mas. Asap pahit benar kopi. Inilah kopi itu tadi. Awal biasa orang pikir dengan kopi gula. Karena nyaman dengan bergula. Justru orang Jawa tadi bergula itu tidak enak bagi nyaman. Kopi itu yang pahit. Di sana sama teh. Melakukan perjalanan kalau ke Jawa, kalau ingin minum teh sebut teh manis. Jangan minum teh pahit jangan. Diberikan teh pahit. Teh 1 gelas minum teh tanpa gula. Kalau ingin bergula manis, bilang teh manis, barulah ada gulanya. Beda alamnya. Kalau kita cukup bilang teh di warung dan dapat teh manis. Jadi janji itu wajib ditepati. Janji kepada Allah atau janji kepada manusia.
Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yusla 'alaikum ghayra mahillis sayd wa antum hurum. Dihalalkan bagi kalian, kata Allah, bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Tapi biri-biri atau domba, unta, lembu, sapi, kerbau, pokoknya hewan-hewan ternak, ayam, itik, sejenis itu ya bukan hewan haram, tapi diternak itu tetap tidak boleh. Tikus diternak, dimakan tidak boleh, tapi kan diternak betul, tapi ada pengecualian lain di dalam hadis, diperinci di beberapa hadis. Jadi yang diperboleh itu seperti unta, kambing, ayam, itik, bebek, jempol, angsa, boleh. Illa ma yusla 'alaikum, kecuali nanti ada yang didikte, yang dibacakan, yang tidak boleh bagi kita. Tapi di belakang itu diputus ayatnya sampai di sini. Ghairu muhiddi sayti wa antum hurum, selain berburu binatang darat sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Jadi kalau dalam keadaan ihram, haji, umrah, tidak boleh berburu. Nah, dan nanti kalau nanti ada yang bertanya, apa alasan? Kenapa orang ihram itu tidak boleh berburu? Maka jawabannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukumi, menetapkan sesuatu hukum terserah apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka salah satu adab, jangan menanya apa yang Allah perbuat, karena Allah tidak ditanya, kita yang ditanya. Kalau kita ditanya, Allah tidak ditanya. Salah satu adab, jangan menanya-nanya tentang hukum yang telah Allah tetapkan. Kalau Allah sudah mengatakan tidak boleh berburu bagi orang yang ihram, maka jangan berburu. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram, jangan pula melanggar larangan-larangan bulan haram. Tidak boleh melanggar larangan-larangan bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa yang tidak diperbolehkan? Berperang. Tidak boleh berperang di bulan-bulan haram. Wala hadiah, jangan pula mengganggu hadiah-hadiah yang diberikan di Ka'bah. Ada hewan-hewan dulu, zaman-zaman dulu itu dihadiahkan ke Masjidil Haram. Itu jangan diganggu. Wala qalaid, tidak boleh pula mengganggu hewan-hewan yang diberikan kalung tanda hewan ini untuk di Masjidil Haram. Wala aminan Baitul Haram, jangan pula mengganggu orang-orang yang berkunjung ke Baitul Haram, Masjidil Haram. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, mereka mencari karunia daripada Tuhan mereka dan dari Tuhan Allah. Wa idza halaltum fasṭadu, kalau kalian sudah tahallul, sudah halal, selesai sudah melakukan umrah, selesai melakukan haji, silakan berburu. Silakan berburu. Masjidil Haram itu masjid yang tidak pernah sepi. Kalau keluar habis sholat maghrib, itu berjalan susah, penuh orangnya, padat. Itu masa-masa sekarang keluar
masjid. Bagaimana ketika zaman bulan puasa, 10 akhir bulan Ramadan, bulan haji dan Ramadan. Zaman dulu banyak orang memberikan hadiah-hadiah, hewan-hewan diletakkan di Masjidil Haram, tidak boleh diganggu. Dan sekarang tidak ada lagi itu. Kadang-kadang dikalungkan suatu kalung pertanda ini untuk Masjidil Haram. Tidak boleh pula mengganggu-ganggu orang yang berkunjung. Makanya kalau di Masjidil Haram, di sana itu dimanapun hotelnya, insya Allah di tengah malam turun jam 2, jam 3, jam 12, jam 1 aman. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada. Kita pulang dari sana itu jam 2 malam. Pulang dari sana jam 2 malam, ada orangnya. Pikir-pikir jam 2 malam ini kan ketika hari sunyi sesunyi-sunyi. Padat sepadat-padat. Tambah malam, tambah senang malam orang-orang. Karena dingin. Kalau siang musim panas. Jadi kalau ingin dapat menyentuh Ka'bah, ingin ke Mu'tazah, ingin mencium Ka'bah, itu paling gampang jam 9 pagi. Kenapa jam 9 pagi? Karena kebiasaan orang Arab tidur pagi jam 9. Kebiasaannya itu memang sunyi. Matahari agak panas, orang-orang Arab istirahat, yang ada mengisi orang-orang berdatang. Maka agak sunyi jam 9 pagi, jam 8.30, jam 8 itu sunyi. Jam 10. Kalau sudah mulai malam, wah, padat orangnya. Ini memang kebiasaan orang Arab itu demikian. Mama mereka berdatang di Madinah ya. Sampai jam 2 malam toko buka saja masih di sekitaran Masjid Nabawi. Berdatang mereka. Keliling-keliling kita jam 2 malam. Ini harusnya tutup sudah toko ini. Sama jam 2 malam masih berdagang orangnya ramai. Tapi kalau dah pagi, sebagian tutup, sebagian buka. Jadi kebiasaannya memang pagi istirahat tidur. Yang berdagang malam, yang tahajud, yang sering, yang senang beramal ibadah malam diramaikan, ditegakkan. Siang habis sholat subuh tidak tidur, mulai terbit matahari istirahat. Nanti dekat subuh bangun. Kebiasaan orang Arab itu demikian. Jadi aman, tidak ada termasuk yang aman di sana itu yang aman termasuk burung aman di sana. Burung tidak ganggu. Tempat ganggu burung di mana orang sana. Coba terpilih ada masuk burung lompat ke rumah selesai deh dimulai di sana tidak ada yang ganggu burung. Kenapa? Karena burung itu dulu kakinya burung itulah yang menolong Nabi Muhammad bertelur, dia membuat sarang di 2 gila, di depan 2 gila, sehingga orang-orang kafir Quraisy melihat ada burung merpati, ada yang kata Muhammad masuk dalam gua, larilah burung ini, tidak mungkin burungnya di sini. Oh betul juga. Akhirnya Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar selamat sebab burung tadi. Mudah-mudahan kajian sudah bermanfaat. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal